Racikan Berita 1. Ya, jadi yang saya maksudkan dari estetika kebangsaan, dari perilaku, watak dan karakter seorang pemimpin yang dipertontonkan oleh Presiden Jokowi, ini adalah hal-hal yang sudah agak jauh dan bias dari apa yang seharusnya ditampilkan dan diharapkan, yang menjadi harapan rakyat sejak awal memimpin, bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan yang akhirnya berujung seperti sekarang, rasa tidak bahagia, rasa tidak nyaman, rasa tidak berkeadilan yang cukup bagi rakyat, dan kemudian juga ketimpangan-ketimpangan di bidang ekonomi, meluasnya hal-hal yang bersifat koruptif, terjadinya pelanggaran kriminal berat seperti judi online dan sebagainya. Saya kira ini adalah hal-hal peninggalan Presiden yang sangat amat buruk. Kalau ditanya peninggalan yang positif, tentu saja kalau infrastruktur itu memang kewajiban negara untuk daerah-daerah yang memang membutuhkannya. Tetapi banyak juga beberapa infrastruktur yang tidak bermanfaat. Jadi artinya fisik yang dibangun tidak setara dengan kerugian moralitas rakyat, kerugian batinnya rakyat yang sebenarnya sudah sangat mengecewakan, dan berharap bahwa ada tindakan yang relevan dari wakil-wakil rakyat, di mana evaluasi terhadap seluruh apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, termasuk pernyataannya soal bau kolonial, pernyataannya soal tidak cawe-cawe, semua itu harus terdokumentasi, maksud saya, oleh DPR, dan jangan hanya diam saja, tetapi melakukan introspeksi yang kuat dan mempertanyakan hal ini sesuai dengan kewenangannya, yaitu hak bertanya kepada Presiden atau bahkan hak angket. Apalagi masa jabatan Presiden Jokowi sudah akan berakhir, tapi tidak boleh melepaskan tanggung jawab yang telah diperbuatnya terhadap hal-hal yang dirasakan merugikan masyarakat dan merugikan sebuah kebanggaan daripada anak bangsa negeri ini. Saya kira ini yang harus digarisbawahi, dan ini sekali lagi kritik bukan tentang antipati terhadap pribadi Pak Jokowi, tetapi bagaimana karakter dan watak kepemimpinannya dan perilakunya sudah meluas menjadi berita yang sekali lagi di kalangan akademik pun banyak gelar-gelar yang tidak layak diberikan kepada Pak Jokowi, seperti tadi the king of lip service. Seharusnya dari titik itu Presiden Jokowi sudah harus tahu bahwa dirinya terus diikuti, dicermati, tetapi kemudian mengabaikan hal-hal moralitas semacam itu. Ya, semoga DPR atau MPR dapat melakukan langkah yang lebih nyata demi memuaskan masyarakat yang selama ini telah banyak dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Ya, jadi saya kira terkait dengan tuduhan atau ucapan Pak Jokowi adanya bau kolonial di Istana Jakarta dan Bogor, Pak Jokowi saya sarankan untuk kembali ke bangku sekolah menengah semestinya, karena untuk membedakan apa itu kolonial dan kemerdekaan. Jadi Bapak harus ingat, Pak, bahwa kemerdekaan itu adalah menyeluruh dan utuh. Tidak ada lagi bau kolonial di negeri kita ini. Yang ada adalah perilaku kolonial yang kadang-kadang dicerminkan oleh kebijakan yang tanpa sadari Bapak lakukan, yang itu seperti ketika masa kolonialisme, di mana adanya divide et impera, adu domba, kemudian menghasut, melakukan manipulasi hukum, melakukan kesenjangan ekonomi, yang semuanya itu dibiarkan karena memang sifat-sifat kolonialisme itu begitu. Jadi maaf Pak Jokowi, saya sarankan Bapak telaah lagi pelajaran di sekolah menengah tentang apa itu kolonial dan apa itu kemerdekaan. Ya, tentu saja intelektualitas dan kemampuan daya nalar, kemampuan wawasan kebangsaan itu sangat mempengaruhi. Dengan latar belakang yang keliru, kita memilih pemimpin yang salah, maka banyak kerugian-kerugian yang dialami bangsa ini dan negara ini. Seperti yang kita saksikan selama periode kepemimpinan Pak Jokowi, maaf saja terlalu banyak kekurangan yang dirasakan masyarakat, terutama masalah keadilan, masalah hukum, masalah kekuasaan daripada kelompok-kelompok yang menguasai perekonomian negeri kita. Semua ini menjadi bias. Saya kira itu.
Racikan Berita 1.